Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم يا الله limpahkan rahmat pada junjungan kami pemberi syafaat kepada umat sebagai obat hati sebagai penyejuk jiwa memberikan cahaya kesehatan jiwa memberikan cahaya kesehatan jiwa Allahumma salli ala سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا الله kami semua menghadap kepadamu
harap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'nim wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dalalah ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau orang tua kita panjang umur dalam sehat wal afiat sehingga senantiasa bisa mengarahkan kita berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga segenap pengurus Masjid Nurul Yaqin, Bapak Haji Nurul Khaliq beserta jajarannya, Bang Haji Mukhlis dan semuanya. DKM kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban tugas memakmurkan masjid kita ini sehingga mudah-mudahan ini masjid nanti bisa menjadi safinah, perahu yang membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu untuk istri dari sahabat kita, saudara kita Bang Supriyadi, yang mana hari ini beliau mengadakan acara 4 bulanan dari hamil istrinya, ya, yang sudah mencapai usia 4 bulan di kandungan. Kita doakan mudah-mudahan
istrinya sehat, janinnya sehat, dan mudah-mudahan sampai melahirkan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ibunya, selamat bayinya, dan semoga bayinya menjadi dzurriyyah yang salihin ataupun yang salihat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti setelah kajian jangan pulang, insyaallah info terbaru katanya ada kebuli gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ganas dulu enggak. Nah, hadirin rahimakumullah, ini sebenarnya jadwal kajiannya Bang Haji Rusdi atau Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahab. Ya, beliau mungkin berhalangan ya karena ada acara khitanan anaknya. Jadi digantikan oleh saya. Begitupun harusnya kajian fikih ya. Jadwalnya kemarin tasawuf, sekarang fikih. Cuma tadi ada request dari Ayahanda Ki Ghazali Musannif untuk membahas mengenai 4 bulanan ya. Nah, kalau kita membicarakan masalah tradisi 7 bulan atau 4 bulan ya. Sebenarnya kalau dilihat sejarahnya belum ada tuh ya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mengadakan para sahabat, para tabi'in yang mengadakan acara 4 bulanan atau 7 bulanan gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah ini acara bid'ah Ustaz? Iya, acara bid'ah ini. Acara bid'ah. Nah, cuma bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Nah, kalau kita orang tua kita dulu biasanya 7 bulan ya. Orang-orang dulu tuh 7 bulan sampai bikin rujak 7 macam gitu isinya tuh. Ada delima, ada ya campur-campur tuh. Ya, pokoknya 7 aja gitu. Ya. Biasanya kalau pulang acara itu ada rujak begitu tuh, ya dibungkusin dikit-dikit ya, acara 7 bulanan. Nah, tradisi 7 bulan ini ya sekarang mulai bergeser menjadi 4 bulanan. Ya. Jadi anak-anak sekarang yang muda-muda sekarang lebih memilih 4 bulan dibanding acara 7 bulan. Ini acara waktu saya di Tarim ya. Bang Fauzan itu kan nikah. Begitu nikah dia bawa istrinya ke Yaman, ngontrak rumah di Tarim, tinggal di luar. Lalu istrinya hamil, pas 7 bulan dibikin acara. Ya, diundanglah beberapa teman santri ya dan para habaib. Khususnya juga guru kami Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Hasan nggak sempat hadir waktu itu. Ya, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu diundang hadir ke acara 7 bulanan. Nah, begitu kita adakan acara, para habaib guru-guru kita datang, Habib Salim nanya nih, Fauzan, acara apa ini? Gitu. Ya, kata Bang Fauzan, ini 7 bulan, Bib. Ya, acara Sabata Ashhur. Apa itu Sabata Ashhur 7 bulan? Ya, karena di Tarim nggak pernah ada, gitu ya. Jadi emang di Indonesia ini, ya. Apa itu Fauzan 7 bulan? Begini Bib, di Indonesia itu ada tradisi kalau seorang ibu sedang hamil 7 bulan, sudah mencapai usia 7 bulan kandungannya, kita bikin acara selamatan. Ya, kita doain supaya ibunya dan anaknya selamat ya sampai lahiran, nggak ada halangan apa-apa. Bagus kata Habib Salim. Terus apa kegiatannya? Biasanya kita baca 2 surat ya. Surat Yusuf dan surat Maryam gitu. Kenapa baca 2 surat itu kata Habib Salim? Karena kalau anaknya laki-laki harapannya dibacain surah Yusuf, anaknya ganteng gitu. Ya, biar ganteng anaknya. Ya, kalau anaknya perempuan cantik kata kayak Siti Maryam gitu ya. Nah, ini tafaulan namanya. Ya, tafaulan itu optimisme, berharap secara positif dengan keberkahan surat yang dibaca supaya hajatnya dikabul gitu ya. Nah, saat itu Habib Salim nanya, kenapa nggak baca surat Muhammad? Gitu, ya. Kenapa nggak baca surat Muhammad? Nabi Muhammad makhluk paling cakep, akhlak paling mulia, gitu. Contoh buat laki-laki dan perempuan. Dan dia merupakan nabi kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa baca surat Muhammad juga.
tradisi yang itu nggak usah dihilangin, ya dibaca Yusuf Maryam tapi tambahin surat Muhammad. Saya pikir masuk akal juga ini. Iya, kenapa nggak dipilih surat Muhammad? Gitu ya. Padahal Nabi Muhammad itu kata para ulama kita dalam riwayat ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling bagus, paling sempurna akhlaknya dan bentuk fisiknya. Jadi kalau Nabiullah Yusuf itu gantengnya sampai bikin perempuan lupa daratan, ya, sampai motong jari pakai pisau nggak berasa sakit. Bayangin tuh hadirin, gantengnya gimana itu? Ada cewek ngelihat cowok, dia lagi ngiris ya apel, jarinya keiris, ngelihat cowok ganteng kagak berasa sakit. Wah, luar biasa. Mantap ini, ya, cowok ganteng banget. Makanya di Al-Quran itu digambarkan para ibu-ibu yang waktu itu melihat Nabiullah Yusuf mengatakan, "Ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim." Ini bukan orang ini malaikat saking gantengnya. Ya, ada nggak cowok sekarang kayak model begitu? Kagak ada. Ya, itu Nabi Yusuf yang segitu gantengnya masih kalah sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi gantengnya. Paling cakep, makhluk paling sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya kita lebih mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu saya dulu ngaji sama siapa pen, paman ente pen, yang kiai udah meninggal pen, yang ngajarin sekolahan. Kiai Abdul Razak, dulu ngajar aswaja di sekolah. Dia gambarin begini, gini nih kata Nabi Yusuf itu kalau ibarat lingkaran, seperempat itu katanya, ya seperempat itu lingkaran dunia, yang seperempat itu gantengnya dimiliki Nabi Yusuf, katanya gitu. Yang setengahnya dimiliki Nabi kita Muhammad SAW. Nah, seperempat sisanya kita rame-rame, gitu katanya. Ada yang kecil titiknya, ada yang gede, gitu. Kata beliau begitu. Ya kita kebagian dikit doang. Yang ganteng paling ganteng siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini, ya. Ini Nabi peristiwa ini, kejadian yang ini, acara ini dikritik oleh Habib Salim, ya, agar menambahkan bacaan surat Muhammad. Jadi mungkin bisa juga jadi pelajaran buat kita yang nanti istri kita mungkin mengandung, itu dibaca surat Muhammad. Saya kalau bikin acara anak saya 7 bulan atau 4 bulan, itu saya baca 3 surat itu. Ya, surat Muhammad, surat Yusuf, surat Maryam, ya. Nah, kemudian acara ini 7 bulan ini mulai bergeser jadi 4 bulan. Ini kenapa Ustaz? Mungkin berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada satu hadis disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berbicara kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasulullah adalah orang yang jujur, yang benar dan dibenarkan perkataannya. Udah benar dan dibenarkan, ya. Apa kata Rasulullah? Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan, dijadikan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu setetes air mani, ya. Jadi kita ini semua berasal dari nutfah, semua kita, umumnya manusia secara normal, kecuali bapak moyang kita Nabiullah Adam dan Nabiullah Isa, ya. Kalau kita manusia biasa itu diciptakan dari nutfah. Nutfah itu apa? Saripati, makanan yang Allah rubah menjadi air mani. Nah, jadi ini baik dengan cara halal ataupun dengan cara haram. Dengan cara halal misalnya, ya, kita nikah lalu berhubungan badan sama istri kita, ya, lalu masuklah sperma kita ke rahim istri kita. Kalau kita belajar biologi, itu sperma walaupun setetes, ya, isinya itu jutaan sel sperma. Ya, air mani itu setetes, isinya jutaan sperma, kayak kecebong kalau digambarkan itu, ya, cebong, ya, dia berenang-renang tuh. Itu setetes gimana? Itu kan kalau lagi kumpul sama istri nggak setetes keluarnya, celot gitu kan. Itu berapa tetes, berapa juta sel saat itu. Dia berenang-renang di rahim istri kita itu. Ngapain? Nyari sel telur. Ya.
Sel telur atau ovarium itu satu. Nah, kalau kita lihat di pembahasan biologi itu, kalau sperma itu masuk ke ovarium, ke sel telur, ya, sudah ada yang masuk, maka rahim itu menutup pintu rahim. Ya, rahim itu seperti balon, dalamnya gede, mulutnya kecil. Ya, begitu sel sperma udah ada yang masuk ke ovum, itu pintu rahim menutup. Zret. Nah, itu yang nggak masuk tadi ngapain itu? Yang nggak masuk tadi itu nanti akan mati selnya dan keluar. Ya, bersama dengan istri kita itu mengeluarkan air kencing atau mengeluarkan kotorannya. Nah, kalau yang masuk satu ke dalam sel telur, maka anaknya satu. Kalau yang masuknya dua, yang namanya berenang-renang kan rebutan itu. Kalau masuknya dua kayak saya punya anak dua tuh, serat, itu berarti kembar, kembar dua, karena masuknya dua berbarengan. Karena kalau sudah masuk satu nggak mungkin dia akan nerima sel telur yang lainnya. Tapi kalau bareng bisa. Nah kalau yang barengnya 4, anak 4. Ya, waktu itu dapat kiriman video 18, benar apa enggak itu? Gede banget. Ya video ibu-ibu melahirkan 18 anak kembar. Masya Allah. Itu benar apa? Allah alam itu ya. Kalau misalnya benar luar biasa itu. Sel spermanya 18 masuk bareng. Ya, berebutan masuk situ. Nah ini, itu setelah terjadi pembuahan, sel telur kita, sel telur istri kita dengan sperma kita itu akan menjadi nutfah selama 40 hari. Nah, 40 hari berarti kan 40 hari itu sebulan lewat 10 hari. Gitu ya. Kalau sebulan kita hitung 30 hari, berarti sebulan 10 hari. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik." Kemudian ya menjadi penciptaan kalian alaqah. Alaqah ini segumpal daging. Arba'ina yauman, 40 hari. Sama. Jadi selama 40 hari sel telur istri kita dengan sperma kita mengadakan pembuahan, ya terus 40 hari, setelah 40 hari dia berubah menjadi segumpal darah. Nah, jadi segumpal darah. Makanya kadang ada perempuan atau ibu-ibu yang keguguran, yang keluar bukan bayi, darah. Ya, kenapa? Belum sempurna baru jadi darah. Ya, itu namanya alaqah, segumpal darah. Nah, darah ini akan proses lagi, ya. 40 hari berarti 40 tambah 40 80 hari. Berarti 2 bulan 20 hari, gitu ya. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Nah, ya. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah segumpal daging 40 hari. 40 kali 3 120. Berarti kalau dibagikan 120 bagi 30 dapatlah hitungan 4 bulan. Setelah 4 bulan ini ya, inilah yang orang-orang kita sekarang mengadakan tradisi 4 bulanan. Nah, kenapa begitu Ustaz? Karena ada kejadian di sini setelah 4 bulan. Ya. Nah, bedanya apa sama 7 bulan? Kok nggak orang tua kita itu 7 bulan? 7 bulan itu kalau kata para ulama, ya, adalah kondisi janin sedang kuat-kuatnya. Ya, kondisi janin kuat. Hitungannya itu hitungan ganjil. Selama 4 bulan nanti Allah tiup ruh segala macam, nanti kita terangkan di sini, ya. Masuk 5 bulan itu kondisi janin sudah mulai kuat, cuma belum kuat banget. 6 bulan dia lemah lagi. Masuk 7 bulan kuat lagi nih, ya. Ini kalau 7 bulan lahir masih kuat bayi. Cuma kalau 6 bulan dia biasanya prematur, ya. Masuk 8 bulan lemah lagi bayi. Ini prematur lagi nih kalau lahir umur 8 bulan. 9 bulan nah itu kuat, saatnya melahirkan. Umumnya begitu bayi yang pada umumnya. Nah, orang tua kita dulu begitu bayi itu sudah posisinya kuat, didoain. Mudah-mudahan selamat, yang nggak ada halangan sampai lahir. Nah, cuma orang-orang sekarang diganti 4 bulan. Kenapa? Karena mungkin berdasarkan hadis ini nih, ya. Apa yang terjadi setelah 4 bulan? Kata Rasulullah SAW, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Lalu Allah utus kepada ya segumpal daging tadi al-malak, malaikat. Ya. Kalau di Al-Qur'an itu segumpal daging itu nanti berubah jadi tulang belulang. Dari tulang daging Allah bikin tulang berbentuk manusia, lalu Allah bungkus lagi dengan daging. Nah, makanya kalau kita pergi ke dokter kan ada USG tuh, ya.
3 dimensi, 4 dimensi, itu kelihatan tuh bayi itu, walaupun masih kecil kelihatan gerak-gerak gitu, lucu udah bentuk manusia walaupun belum sempurna. Ya, dulu saya waktu di Yaman dapat informasi dari adik saya istrinya waktu itu pernah keguguran. Bang, doain bang, nih nanti keguguran gitu kan. Difotoin tuh anaknya, janinnya keluar, ya segede ini, ya telapak tangan, udah bentuk bayi. Ya Allah, kesian berarti gitu, ya itu segitu tuh bentuknya tuh, awalnya kecil banget, ya kecil. Nah, lalu Allah utus malaikat ngapain? Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat ini akan meniupkan ke janin tadi, ke calon bayi tadi ar-ruh, diupin ruh. Nah, mulailah saat itu dia hidup. 4 bulan hidup di kandungan ibunya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, 4 ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditulis? Bi katbi rizqihi, untuk mencatat rizkinya. Nah, jadi dari awal kita semua nih, begitu di perut ibu kita, rizki kita udah dicatat. Dan rizki ini gak akan berpengaruh sama yang lain, sama orang lain. Ya, jadi udah ditentuin apakah saya ini rezekinya banyak, pepen, dikit atau banyak, Haji Mukhlis rezekinya berapa, itu masing-masing udah catatannya. Ya, bahkan kata para ulama, tidak akan meninggal seseorang kecuali setelah rezekinya habis, jatah rezekinya habis. Ya, berapa Ustaz rezekinya? Beda-beda. Ya, kadang dari satu keluarga memiliki beberapa anak, anak-anak itu rezekinya nggak sama ntar. Walaupun bapaknya misalnya bagi rata nih, dah gue bagi rata semua nih ya, buat modal lu pada nih, ya semua sama, tanah 200 meter, ya mobil gue beliin sama, ruko satu-satu misalnya. Ntar rezekinya beda-beda tuh, karena emang Allah tulis rezeki orang beda-beda. Gitu. Jadi kita nggak usah ngiri sama rezeki orang, ngapain ngiri? Ya. Dan ingat, yang namanya rizki itu warizqu ma yanfa' wala muharram. Rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat, nggak cuma duit. Ingat ya, jangan kita salah artikan bahwasanya rizki itu harus duit. Enggak, rizki itu bukan duit. Segala hal yang bermanfaat itu rizki. Diberi kesehatan, manfaat rizki. Diberi harta, rizki. Diberi ilmu, rizki. Diberi keluarga, rizki. Ya, rizki semua. Ya, teman-teman yang saleh, rizki. Nah, ini rizki orang beda-beda. Ya, udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di janin ibu, di perut ibu kita selama dalam usia 4 bulan. Wa ajalihi, dan dicatat ajalnya. Ini udah ditentuin hadirin. Abdul Hafiz ini meninggal dunia kapan? Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, detik berapa, di mana, itu udah Allah tentuin itu. Jadi kita nggak akan bisa lari dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya qada, ketentuan Allah tuh, rezeki itu qada. Ya, umur tuh qada. Qadarnya kapan? Nih, nanti kita ngerasain. Kita sekarang dapat rezeki, itu memang qadarnya Allah. Catatannya udah ada semua. Makanya Muallim Syafi'i Hadami, beliau pernah mengatakan dalam bukunya itu, kita ini seperti artis, aktor. Ya, manusia sebenarnya seperti aktor. Ya, sutradara siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya udah ada jalan ceritanya. Ya, kita cuma jalanin doang sebenarnya. Ya, dan sudah ditentukan ntar nih, selain ajalnya, ya, ditentukan juga katanya wa amalihi, dan ditentukan juga ya amalnya. Ya, syaqiyun am sa'id, apakah dia jadi orang yang celaka atau jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Nah, jadi kita udah tentuin apakah kita termasuk orang-orang yang ahli surga, apakah orang-orang yang ahli neraka. Dan kita berharap mudah-mudahan catatan kita waktu di perut ibu kita termasuk orang yang suada, orang yang bahagia, mati dalam husnul khatimah. Ini yang kita mohon sama Allah. Dengan usaha kita, Ustaz, berarti nggak bisa dirubah, nggak bisa. Ya, jadi kita ngapain Ustaz kalau udah ditentuin ahli surga apa ahli neraka? Santai aja, udah tentuin juga. Ya nggak bisa begitu, karena Allah akan melihat track hidup kita ntar. Ya, Allah akan mengadili kita sesuai perjalanan hidup kita. Ya, orang masuk surga kalau memiliki kategori, memenuhi syarat. Oh, ente surga dulu di dunia rajin sholat, rajin ibadah, nggak maksiat, surga. Ya, nggak mungkin kita bilang, ya Allah,
saya nggak sholat karena saya pikir saya udah ahli surga. Emang lu tahu lah ahli surga? Ya, nggak bisa begitu. Nggak bisa kita bilang sama Allah, ah udahlah kita nggak usah sholat aja dah, nggak usah zakat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah ibadah, maksiat juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena siapa tahu kita ditulis ahli surga. Ya, kan nggak tahu akhirnya bagaimana. Nggak ada seorang pun yang tahu kita ini akhirnya husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita nggak tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Jadi Nabi saja mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya memohon kepadamu agar diberikan husnul khatimah, akhir yang baik. Itu Nabi itu minta diajarkan husnul khatimah. Ya. Memang ada sebagian hamba-hamba Allah, ya para aulia itu, sebagian itu Allah buka tabir informasi kapan dia meninggal dunia. Itu ada seorang Habib, saya lupa namanya itu pesan sama anaknya gini, nah besok masak yang banyak ya, gitu. Mau ada tamu, siapa Pak? Ya pokoknya ada tamu dah, siap-siap aja masak, gitu ya. Nah udah wasiat-wasiat segala macam, benar besoknya meninggal dunia. Ternyata tamu yang dimaksud para orang yang takziah itu, ya suruh kasih makan, yang doain saya, gitu. Ya. Dan banyak juga waktu ibu saya meninggal dunia itu, ya saya nggak tahu, saya lagi ngajar di Sawangan. Tiba-tiba pulang ditelepon di tengah jalan, Fit pulang Fit. Nah, mama udah nggak ada. Wah, saya sedih tuh ya. Ibu kita udah nggak ada, saya datang ke rumah sepi. Saya pergi ke rumah sakit, ibu saya di sana, di Setia Mitra. Ya, terus kita bawa pulang. Nggak lama, seminggu atau 2 minggu setelah itu baru Bang Fauzan cerita. Ya, dan cerita ini sebenarnya salah satu bentuk mungkin karomahnya Habib Umar, guru kita ini. Ya, guru kita Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Tapi dia bikin saya kesal juga sama bang saya tuh. Ya, kenapa? Karena hari itu hari meninggalnya ibu saya. Kata Bang Fauzan, Habib Umar telepon. Ya, Fauzan, ini malaikat udah di rumah ente nih. Ibu ente diambil hari ini. Gitu kata Habib Umar. Ya, jagain ibu ente. Itu info itu kagak diinfoin ke adik-adiknya. Saya kesal banget. Kan kalau ada info begitu kita standby di rumah gitu kan ya. Ya nggak ngajar nggak apa gitu, infonya bilangin udah meninggal dunia baru dibilangin. Jadi ada sebagian para hambanya Allah itu dikasih kemampuan begitu. Ini malaikat udah di rumah ente, hari ini mau diambil ibu ente, yang sabar, ya jagain ibu ente gitu ternyata. Masya Allah. Nah ini kita nggak ada yang tahu ajal kita. Dalam Al-Quran Allah katakan wa ma tadri nafsun madza taksibu wada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena begini ya, dulu Al-Imam siapa yang Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in, ya pemuka tabi'in, mimpi ketemu malaikat maut. Imam Hasan Al-Basri mimpi ketemu malaikat maut. Pernah ada yang ketemu mimpi malaikat maut? Ketemu Israel. Dalam mimpinya Israel ditanya sama Imam Hasan Basri, mumpung lagi ketemu ini, ya malaikat maut katanya, kam baqiya min umri, berapa sisa umur saya? Kan kalau malaikat maut tahu catatannya. Hafid ini, pepet ini, tahu dia, ya. Tinggal nunggu tank doang waktunya. Kata malaikat maut, menurut Hasan Basri tahu nih, ya. Mumpung saya mimpi ketemu dia, saya tanya berapa tahun sisa saya umur hidup di dunia biar persiapan. Jawabannya cuma begini. Gitu. Pakai jari. Apa maksudnya ini? 5 tahun. Ya, 5 bulan. Cuma 5 hari. Enggak jawab begini aja udah. Terus pergi malaikat maut. Bangun Imam Hasan Al-Basri ini kaget. Terbangun dari tidurnya kebingungan. Apa maksudnya di 5 ini? Apa begini nih? Ya. Terus akhirnya beliau pergi ke seorang ulama di zaman beliau yang terkenal dengan bisa menafsirkan mimpi, yaitu Imam Muhammad bin Sirin. Ya, seorang tabi'in, dia punya keistimewaan bisa menafsirkan mimpi. Kenapa beliau mampu menafsirkan mimpi? Karena beliau ini pernah mimpi ketemu Nabiullah Yusuf. Ya, begitu ketemu Nabi Yusuf, disuruh buka mulut, diludahin mulutnya sama Nabi Yusuf. Setelah itu bangun pinter menafsirkan mimpi. Karena Nabi Yusuf termasuk mukjizatnya pinter menafsirkan mimpi. Gitu ya. Akhirnya nanya Imam Hasan Al-Basri kepada Imam Muhammad bin Sirin. Ya Imam Muhammad katanya, ana semalam mimpi ketemu malaikat maut. Terus ana nanya berapa sisa umur saya? Dia cuma jawab begini doang. Ini maksudnya apa ini? 5 tahun, apa 5 bulan, apa 5 hari? Kalau 5 hari kan bentar lagi nih, ya.
Kata Imam Muhammad bin Sirin, ya Imam Hasan al-Basri, ketahuilah bahwasannya isyarat 5 jari ini ya bukan ya jaga jarak, bukan cuci tangan ya, tapi 5 jari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? 5 hal yang cuma diketahui Allah saja. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, yang pertama. Ya, sesungguhnya Allah memiliki ilmu hari kiamat. Kapan terjadinya kiamat cuma Allah yang tahu. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, ya. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Enggak ada yang tahu kapan hujan, di mana hujan, berapa banyaknya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah itu Ustaz, ada perakiraan cuaca, itu perkiraan doang. Bisa benar bisa enggak, tapi yang tahu sebenarnya cuma Allah. Kadang kita ngeliat udah gelap banget. Nah, kemarin Asma, berapa kali Asmanya Wahyu itu saya ketar-ketir, ya. Dari maghrib udah gelap, ya Allah, udah gerimis. Ya Allah, ini acara gimana ini? Udah masak nasi, masak kagak datang, orang nggak siapa yang makan ini. Ya, tawasul kita itu. Yang tadinya gelap udah gerimis berhenti sih. Luar biasa itu, ya. Kenapa khawatir? Pertama, itu tempat acara bocor. Kan nggak lucu lagi. Asma bocor pada bubar jadinya, ya. Ya Allah, tolong ya Allah, berkahnya Asma. Berhenti terus 3 kali begitu tuh, ya. Kita minta semula diubah, kan kita nggak tahu. Zahirnya bakal hujan, udah gelap, udah gerimis, gede nih, angin udah kencang. Ternyata Allah rubah. Wa ya, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah lah yang tahu apa yang ada dalam rahim para wanita. Nah, ini berhubungan sama ini. Jadi yang tahu isi rahim perempuan cuma Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz, ini ayat bertentangan sama ilmu medis. Sekarang udah ada USG. Kelihatan, berarti kita bisa lihat jadi nggak cuma Allah doang. Maksud di sini nggak cuma lihat bentuknya doang, Allah yang nentuin ya selamat apa enggak. Ya, nanti ini anak jadi anaknya bagaimana? Anak yang soleh apa anak yang toleh? Itu Allah tentuin semua tuh. Berapa rezekinya, ini yang tadi sebutkan. Ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya. Ya, apakah termasuk orang bahagia dan orang yang celaka? Ini yang cuma tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cuma berusaha, acara yang Supriyadi bikin ini 4 bulanan mendoakan janin yang ada di perut istrinya agar jadi anak yang soleh ataupun solehah. Sekarang bahkan ilmu kedokteran luar biasa canggihnya, bisa tahu jenis kelaminnya. Ya, kalau udah sekian bulan itu ketahuan. Ya. Itu waktu anak saya ya pertama Arbi itu usia 4 bulan apa kandungan berapa bulan itu. Kata dokternya, Pak Ustaz, laki anaknya gitu. Wah, kabul nih. Saya pengen anak pertama saya laki. Padahal mertua saya doain perempuan. Sudah enggak laki, saya mau laki. Ya, enggak mau doain perempuan, tapi doain laki. Gitu. Laki benar alhamdulillah. Ntar mah yang kedua perempuan nih. Benar yang kedua. Begitu USG perempuan Ustaz, pas nih. Ya, pas perempuan pasang itu. Ya. Nah yang pas ketiga, saya bilang terserah deh ya Allah, laki apa perempuan gitu. Bebas aja. Ya. Cuma begitu baru hamil 1 bulan. Istri saya hamil 1 bulan, udah telat. Saya ikut Asma di Habib Umar. Selesai Asma saya bilang, Beb, doain Beb, nih istri positif Beb, hamil lagi. Kata Habib Umar, mabruk Abdul Hafid, mabruk gitu kan. Doain Beb ya, biar sehat, biar lancar. Insya Allah lancar. Nanti kalau lahir namain Rugayyah, gitu. Insya Allah batakun zakiyah salihah. Anak kita jadi anak yang salihah, yang cerdas, gitu. Insya Allah, amin, amin, gitu ya. Kalau laki Bib, enggak, perempuan Fit. Itu ada Umar, perempuan enggak laki nah, gitu. Bener, perempuan kembar perempuan lagi. Ya. Masya Allah, ya. Dan itu benar begitu dilihat sama dokter, ya. Pak Ustaz, 2 mau enggak? Gitu. Maksudnya dok, kembarin dah Pak Ustaz, dengan 2, iya. Masya Allah ya, kaget saya bilang siapa ya ketemu kembar ini. Ya ternyata saya punya paman, ya abangnya Bang Uri itu ternyata pernah punya anak kembar. Ya, karena biasanya faktor gen, walaupun kata dokter enggak harus faktor gen. Ya tapi umumnya yang punya faktor gen kembar lebih cepat dapat kembar. Gitu ya. Nah itu Masya Allah, ilmu kedokteran udah tahu nih, ini kembar, ini laki, ini perempuan. Cuma kalau dari segi rezeki, ajal, ya Allah yang tahu. Ini hal ketiga yang cuma Allah yang tahu. Ilmu hari kiamat, turunnya hujan, masalah janin di perut, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Hal keempat yang cuma diketahui oleh Allah, tidak ada yang tahu besok kita akan melakukan apa. Enggak ada yang tahu. Kita cuma besok rencana, besok hari Senin saya masuk kerja WFH.
malamnya ada pengajian Pondok Pinang ya sama di Wahyu ya, kata Bang Komar gitu, karena dia kan WFH dikerjain dia, work from home ya. Kecuali kalau ada kerjaan di luar baru keluar, kalau enggak kerja di rumah aja ngerjain bini ya kan. Nah ini kita cuma tahu rencana doang. Tapi kalau ini malam kita meninggal dunia, ya cuma tinggal rencana doang, nggak bisa kita kerjain. Maka kata Allah, nggak ada yang tahu besok kamu bakal mengerjakan apa, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Hal kelima yang dimaksud malaikat maut, tidak ada yang tahu di tanah mana kita akan meninggal dunia. Apakah orang Betawi pasti meninggal di Jakarta? Belum tentu. Saya punya paman meninggal di Cirebon. Ada saya punya teman orang tua yang meninggal di Mekah, di Ma'ala dikuburin. Ada yang meninggal di Baqi', di Madinah. Padahal orangnya Indonesia. Ya, kita nggak ada yang tahu akan meninggal di mana. Orang Jawa berapa banyak? Aslinya lahirnya di Purwokerto, lahir Tegal, meninggal kuburin Jakarta. Banyak, sampai Jakarta penuh. Ya, orang mana-mana kubur di sini. Kita pun begitu, sama merantau nih, meninggal di sana. Nah, ini 5 hal yang cuma Allah saja yang tahu, dan ini berhubungan dengan janin yang ada di perut kita. Oleh karena itu, acara model 4 bulan begini, ya, acara yang memang bagus, ya, dari segi isi acaranya. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu ngumpul, dia baca Yasin dulu, ya, dan baca surat Yusuf, baca surat Maryam, bahkan mungkin khatam Quran, lalu mendoakan janin. Setelah itu, setelah acara selesai, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, orang tuanya, kakek neneknya. Lalu setelah itu mendoakan janin. Lalu setelah itu disiapkanlah makanan, ya, dibikinin makanan, dibawain berkat. Ini semua hal yang walaupun acaranya acara bid'ah, acara yang nggak pernah ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, bahkan tabi'in belum pernah ada acara begini. Cuma dijadikan acara oleh ulama-ulama kita adalah hal bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena apa? Esensi acaranya, isi acaranya semuanya baik. Ya kayak model begini nih. Kita tadi ya bacain Fatihah, doain. Mungkin nanti acara ibu-ibunya ada di rumah. Lalu Yadi datang bawa makanan ke sini. Kata Yadi begitu, ya. Ustaz, insyaallah kebuli gitu. Jadi saya semangat datang itu karena kebuli gitu ya. Kalau nggak ada kebuli rada malas gitu ya. Ya, hari Minggu enakan tidur ini ya. Mau ada karena ada kebuli nih ya, dibilang saya datang nih. Ya. Nah, ini Yadi nyiapin makanan ya. Ada pahalanya? Oh, banyak pahalanya. Satu orang kenyang, makan puas, minum sampai puas, kenyang, pulang ke rumah, maka kata Rasulullah yang ngasih makan dijauhkan dari api neraka sejauh 7 parit. Ya, 7 got, yang mana satu got ke got berikutnya jarak perjalanan 500 tahun. Berarti jadi dijauhkan perjalanan dari neraka 3.500 tahun. Itu ngasih makan satu orang. Sekarang jadi ngasih makan berapa orang ini? Gitu. Jadi kalau ngasih makan yang kenyang kalau pur tahu nambah gitu. Mau minum apa? Kopi, teh manis, susu jahe, semua. Pokoknya lega aja, pulang-pulang enak, itu pahala luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya acara yang diadakan oleh Supriyadi ini ya Allah kabulkan, Allah terima apa yang menjadi hajatnya, yang mendoakan istrinya biar selamat, anaknya biar selamat sampai lahirnya anak yang berapa yang ketiga ya. Ini kalau Habib Umar yang ngomong langsung tuh cowok cewek gitu. Ini kan yang ngomong Setafid kagak tahu saya. Langsung cewek, langsung cowok gitu. Harus sampai ada pesan, Bib. Ini kalau nambah lagi cowok cewek, Bib. Kalau cewek nggak ada Bib, cowok nggak nambah lagi ya. Cowok mau Bib, ntar aja kata Umar gitu. Ada waktunya gitu ya. Pengennya cowok Bib ya. Bahkan bapak bilang, gua doain lo anak berikutnya kembar cowok. Waduh, kembar cowok punya gitu. Kembar cewek aja punya, nggak lagi kembar cowok ya. Tapi ya semua terserah Allah. Jadi rizki, di antara rizki yang Allah berikan pada kita adalah anak. Ini Adi mudah-mudahan ditambahin rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, setiap anak yang lahir itu bawa rizki masing-masing. Ya. Makanya ada istilah orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Tapi yang kita alamin banyak anak banyak cicilan gitu ya. Tapi rezekinya ada masing-masing itu. Ya, semua rezeki itu berbeda-beda. Ada orang tua yang jaya setelah kekayaan anak yang keberapa gitu. Baru ekonomi membaik. Kenapa? Ada rezeki anaknya di situ. Kadang-kadang yang tahu. Dulu ini pelajaran saya pribadi waktu Arbi Avanza, punya Avanza ya. Begitu lahir Aila, Avanza seperti ini nih, digade orang ya. Lahir Aila ganti R3 ya. Semenjak hilang itu Soluna, Aila lahir R3.
R3 kita pakai cicilan lunas, lahir sekembar ganti Serena. Itu rezeki beda-beda hadirin. Ya, rezeki anak tuh berbeda-beda dan ini berpengaruh sama bapak dan ibunya. Oleh karena itu jangan takut. Ya, rezeki orang udah Allah tentuin masing-masing. Ya, dan termasuk rezeki punya anak. Dan ingat ya, kita jadi khususnya dan kita semua yang punya anak, ingat anak itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekedar bikin doang, tapi bagaimana mencetak, mendidik anak kita biar jadi orang yang manfaat buat orang banyak, yang bisa membanggakan orang tuanya di dunia maupun di akhirat, membanggakan Rasulullah SAW. Kalau cuma bikin anak, siapa juga bisa. Ya, banyak yang bisa bikin anak. Muhdar juga bisa kalau mau. Ya, cuma belum ada lawannya aja dia. Ya, tapi masalahnya begitu Allah kasih amanah, bisa nggak jaga amanah ini? Ternyata nggak mudah hadirin. Ya, saya punya anak ini. Itu berasa tuh, berarti didik anak itu nggak gampang ya. Apalagi sekarang cobaannya gadget, handphone. Wah, itu dia takut. Arbin anak saya nih, ditakutin macam-macam, dimarahin, kadang cuek aja dia. Cuma begitu diancam, kamu kalau nggak mau nurut, Roblox dihapus. Roblox itu mainan, game. Macam-macam Roblox dihapus. Jangan takut Roblox dihapus. Kalau dulu kita takut sama ondel-ondel, takut genderuwo. Sekarang nggak ngaruh dia. Oh, macam-macam lebih, ntar ada genderuwo, cuek aja dia. Coba begitu Roblox ini dihapus, ngeri dia, nangis, jangan, ya, takut. Nah ini beratnya mendidik anak ternyata, masya Allah. Jadi kita doain buat kita semuanya, khusus Supriyadi dan seluruh anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan salihah, ya, yang nanti bisa memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan semua hajatnya Supriyadi bersama istrinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang dia keluarkan mudah-mudahan dibalas dengan rezeki yang berlimpah-limpah, berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan pada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi dikatakan sama Rasulullah, rezeki ajal udah ditentuin. Oleh karena itu, ayo minta sama Allah biar diberikan husnul khatimah, rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, yang mana kita berharap nanti kalau meninggal dunia, semua rezeki itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kondisi ibadah, dimasukkan kubur tanpa diazab, masuk surga tanpa dihisab. Dan kita berharap ya Allah kumpulkan kami nanti di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أعزبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله